Pemirsa Gatra TV, berjumpa lagi bersama saya Guritno dalam Gatra Insight. Kali ini saya akan membahas topik utama yang diangkat oleh majalah Gatra dalam edisi-edisi yang sangat krusial ya di tahun ini, karena kita mau menunjukkan sumbangsi Gatra kepada isu-isu, terutama isu-isu yang memang ini harus digarap oleh pemerintah dan masyarakat. Nah, telah hadir bersama saya Bapak Pemimpin Redaksi Majalah Gatra, Bapak Mugison S. Widodo. Apa kabar Mas Mugison? Apa kabar baik Mas Gur? Sehat? Sehat selalu, kita selalu menjaga kesehatan dengan prokes. Oke, kita agak jaga jarak ya, biasanya kita karena sesuai dengan prosedur kesehatan. Saya mau menanyakan terkait pilihan Gatra yang mengangkat topik yang menurut saya sangat menarik, yaitu memoles SDM, mendongkrak ekonomi. Jadi kan ceritanya itu, singkatnya itu kan SDM kita itu 2020 sampai 2030 itu yang disebut dengan bonus demografi, di mana usia produktif itu lebih banyak dibanding usia yang non produktif. Nah, tapi nggak hanya soal kuantitas dong, tapi kualitas. Nah, seperti apa sih pertimbangan redaksi? Ya, sebenarnya dari redaksi sendiri melihat ini kesempatan Indonesia untuk segera menyiapkan. Sebenarnya ini sudah dimulai tahun lalu oleh Pak Presiden dengan pendidikan vokasi dan seperti itu. Kita tahu bahwa Presiden juga melihat itu. Tapi dari sisi redaksi ingin melihat nih persiapan seperti apa, perkembangan seperti apa, kalau apakah pemerintah juga sudah siap atau sudah menyiapkan itu. Terus untuk menuju ke sana tadi sudah disinggung bahwa kita akan dapat bonus demografi. Nah, ini kan perlu dimanfaatkan. Kalau enggak, kita akan terjebak dalam istilahnya middle income trap gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kalau memang dengan dengan sumber daya yang terbatas, yang keterampilannya juga terbatas, kita akan kalah bersaing. Kita hanya akan jadi penonton, kita akan jadi pasar, tapi kita tidak akan menjadi pemain gitu. Ini yang sebenarnya kita juga dari situ kita pengen melihat nih, Indonesia potensinya seperti apa sih? Apakah kita punya hal-hal yang bisa digali gitu atau dikuatkan, sementara perkembangan seperti apa? Pemerintah itu mengapain aja selama ini? Apakah memang sudah ada perkembangan atau memang sama sekali tidak ada kemajuan, kita nggak kemana-mana. Ini yang harus segera diingatkan, atau ini sebagai alarm gitu Pak Guritno. Sehingga kita juga memberikan peringatan ke pemerintah, kalau nggak siapkan sekarang atau memang tidak punya metode-metode yang bagus untuk mengasah SDM di dalam negeri, takutnya kita kalah bersaing. Kita sudah kemasukan banyak tenaga kerja asing begitu. Ini kan juga harus diantisipasi. Oke, nah tadi Pak Mugison sudah bilang ya, mengatakan bahwa akselerasi menjadi faktor penting, terutama akselerasi dalam meningkatkan kompetensi. Nah, kalau kita lihat itu kepesertaan tingkat pendidikan untuk masuk perguruan tinggi yang harusnya pemuda-muda yang sekolah di perguruan tinggi itu kita di Asia termasuk rendah gitu loh. Jadi memang yang sekolah sampai di jenjang perguruan tinggi itu sangat minim gitu. Nah, padahal di sini juga Gatra secara lengkap mengetengahkan bagaimana kalau pertumbuhan ekonomi itu tidak akan berhasil. Artinya kalau kita mau lepas jadi middle income trap itu, kita mau menjadi negara yang maju, itu pertumbuhannya harus minimal 7,5% tiap tahun. Tapi kalau tanpa SDM yang bagus itu nggak akan tercapai. Nah, menurut pandangan redaksi sendiri seperti apa sih untuk supaya tingkat pendidikan kita di perguruan tinggi itu meningkat begitu? Betul. Kalau soal perguruan tinggi memang harus ada ya. Ini kan Kementerian Pendidikan sudah melakukan upaya untuk misalnya pendidikan vokasi, kemudian magang seperti itu. Kemudian kemarin juga kita di situ juga ada wawancara dengan Pak Nadiem. Beliau cerita bahwa magang itu kalau bisa ada 1 semester gitu. Jadi lama. Atau bisa setahun gitu kan. Jadi mereka tenaga kerja kita itu sudah sejak kuliah itu tahu bahwa sistem kerja seperti apa dan mereka sudah siap. Sekarang ekosistem yang kita bangun itu kita nggak punya SDM yang memang langsung bekerja ketika dia lulus gitu ya. Nah, sekarang mungkin dari sisi Kementerian Pendidikan menerapkan itu, perguruan tinggi menyiapkan sarana magang, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar untuk mencari sumber daya manusia di kampus-kampus yang memang punya potensi, kemudian mungkin diambil atau
latih begitu ya. Atau mungkin pendidikan vokasi di sebelum di tingkatan sekolah menengah atas gitu ya. Itu kan juga juga penting gitu kan. Jadi ketika mereka tidak perlu kuliah tapi sudah siap kerja. Jadi ketika mereka nggak perlu teman-teman industri itu melatih mereka lagi, kemudian tapi ketika mereka sudah lulus, mereka punya jasa, mereka udah langsung diambil. Jadi ini mempercepat akselerasi tadi, Mas Gur. Jadi sehingga tidak ada gap. Selama ini ada banyak gap. Kemudian juga memang perguruan tinggi ini kan penyiapannya hanya soal keilmuan dan sebagainya, tapi praktik dan sebagainya masih kurang. Nah ini yang perlu kerjasama dengan tadi perindustrian. Jadi itu kerjasama dengan perindustrian itu seharusnya saling menguntungkan kan. Jadi perguruan tinggi menyediakan SDM yang berkualitas, mereka punya standar sendiri yang bisa disinkronkan dengan kebutuhan pasar gitu. Nah ini kan industri yang juga harus berperan agar mereka juga tidak kalah saing. Takutnya mereka malah nantinya nyari sumber daya manusia dari negara lain. Ini kan yang mengerikan nantinya. Tadi disinggung yang frase-frase kalimat yang terakhir atau alinea terakhir yang Pak Mulyono sebutkan tadi sangat menarik. Jadi gimana antara industri dan perguruan tinggi itu ada komunikasi yang baik, sehingga sesuai dengan market, kompetensinya seperti apa, skillnya juga seperti apa. Yeah. Tapi ngomong-ngomong ini pertanyaan yang terakhir dengan topik ini, di Indonesia itu kan fak-fak sosial itu ya, itu lebih banyak dibanding fak-fak yang eksakta atau yang bidang teknologi, matematik, fisika, biologi, artinya ilmu-ilmu yang akhirnya itu nanti akan digunakan secara terapan gitu loh, bukan ilmu sosial humaniora. Nah, mungkin redaksi sendiri dengan tulisan saya itu menyoroti suatu hal yang menarik. Gimana sih memajukan supaya kita itu seperti negara-negara yang level pengetahuan eksaktanya itu memadai begitu? Ya, ini kan juga sebenarnya Indonesia itu punya potensi. Kalau kita beberapa tahun lalu kita dengar soal Olimpiade Sains atau Olimpiade Fisika gitu, banyak yang menang gitu di luar negeri. Ini kan berarti memang orang Indonesia bukan di bawah rata-rata secara kecerdasan gitu ya. Anak-anak Indonesia itu sebenarnya cerdas. Cuma pengelolaannya ini Pak Guritno, bagaimana sih pemerintah menyediakan, kalau ada orang pintar di Indonesia gitu, banyak kan dia direkrut oleh perusahaan-perusahaan asing yang menyediakan fasilitas besar, kemudian mengiming-iming gaji gede gitu kan. Dan lari keluar ya. Dari luar itu jadi brain drain itu yang terjadi. Nah ini sementara kita sebenarnya punya potensi. Bagaimana itu agar bisa tetap di Indonesia misalnya. Ya salah satunya memberikan insentif tadi. Bisa ada perencanaan dari pemerintah, orang-orang yang seperti ini diapain nih. Nah kita juga mencari solusi bagaimana kalau misalnya mereka ada misalnya sebuah lembaga yang memang mengelola, ini kan potensi, ini juga aset kita gitu, aset negara yang seharusnya juga harus dijaga, dan itu memang harus ada dana untuk pengelolaan itu. Saya kira itu yang harus dilakukan. Misalnya ada perusahaan yang memang bisa mempekerjakan mereka dengan gaji gede seperti itu ya ini kan soal komunikasi juga. Perusahaan-perusahaan asing mungkin sudah tahu nih ini potensi dengan tadi Olimpiade dan sebagainya, mereka tahu. Sebenarnya perusahaan-perusahaan di sini mungkin juga akan sulit karena juga mereka juga keterbatasan dana. Nah, pemerintah ini juga punya misalnya minimal ada insentif untuk perusahaan-perusahaan agar merekrut mereka. Oke, terima kasih Pak Mulyono atas bocorannya dengan topik yang diangkat oleh majalah Gatra yang edisi khusus ini. Ya, edisi khusus ya, akhir Januari, dan penonton Gatra TV bisa melihat detail dengan membaca majalah ini. Ini referensi buat para pengambil kebijakan dan para orang tua, khususnya juga teman-teman di industri, bagaimana sejauh ini Indonesia udah mulai membangkitkan kualitas SDM dengan berbagai macam metode dan cara dan langkah gitu loh. Demikian pemirsa Gatra TV bincang-bincang saya Guritno dalam Gatra Insight dengan Bapak Mulyono S. Widodo, Bimred Majalah Gatra. Sampai jumpa dalam topik dan kesempatan yang lain.